Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Hari kiamat pasti akan terjadi di dunia ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan akhir zaman tersebut akan terjadi. Sebelum hari kehancuran tersebut tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda untuk para umat manusia. Pada zaman sekarang ini tanda-tanda tersebut mulai bermunculan. Hal ini menandakan bahwa semakin hari kita semakin dekat dengan akhir zaman. Salah satu tanda hari kiamat akan tiba adalah turunnya Dajjal ke muka bumi. Dajjal sendiri merupakan makhluk yang akan membawa kehancuran di muka bumi ini. Ia akan menyebarkan fitnah kepada semua orang yang ada di dunia. Seorang sahabat Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Dajjal. Tentunya hal tersebut membuat banyak sahabat yang lain merasa terkejut. Lalu bagaimanakah kisah pertemuan mereka sahabat beriman? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut sudah tertera, ini manusia yang pernah bertemu dengan Dajjal, versi dari Magenta Islam. Bertemunya sahabat Rasulullah SAW dengan Dajjal. Turunnya Dajjal ke muka bumi merupakan salah satu tanda hari kiamat akan terjadi. Dengan adanya Dajjal di muka bumi, dunia ini perlahan-lahan akan mengalami kehancuran. Para manusia yang tinggal di dalamnya akan termakan fitnah yang disebarkan olehnya. Hingga saat ini kita tidak tahu apakah Dajjal sudah ada di sekitar kita ataukah tidak. Belum ada yang mengetahui sosok Dajjal secara langsung atau bertemu dengan makhluk satu ini secara tatap muka. Namun sahabat Rasulullah SAW yang bernama Tamim Ad pernah bertemu dengan Dajjal. Dalam suatu kisah, Tamim Ad adalah seorang Nasrani yang memilih untuk menjadi seorang Muslim. Pada suatu hari dirinya sedang berlayar dan diterpa dengan badai yang hebat. Akhirnya, kapal yang ia tumpangi berlabuh di suatu pulau. Di pulau itu, ia ditemui oleh makhluk yang punya bulu sangat lebat. Saking lebatnya sahabat beriman, ia tidak bisa membedakan mana bagian depan atau belakang dari makhluk ini. Dirinya pun diperintahkan oleh makhluk itu untuk datang ke sebuah bangunan untuk bertemu dengan seseorang. Tamim pun mengikuti perintah dari makhluk tersebut dan mendatangi tempat yang ditujukannya. Begitu sampai ternyata benar di dalam bangunan itu sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat. Dia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya. Dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi. Ternyata ia adalah Dajjal, makhluk yang akan membawa kehancuran di muka bumi. Ia banyak menanyakan sesuatu kepada Tamim. Salah satu pertanyaannya adalah tentang Rasulullah SAW dan para umat muslim yang ada di dataran Arab. Dajjal juga mengaku tidak akan pernah bisa ke kota Mekah dan Madinah karena kedua kota ini dijaga oleh malaikat yang siap bertarung dan menghadang dirinya. Kapanpun Dajjal akan turun ke muka bumi, kita pun harus siap membekali diri dengan keimanan yang sangat kuat agar tidak termakan oleh tipu dayanya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bagaimanakah ciri-ciri Dajjal? Dajjal akan menjadi makhluk yang membawa kehancuran untuk umat manusia. Semua tipu daya dan fitnah yang disebarkannya akan membuat kita semua kebingungan. Jika diri kita tidak dibekali dengan iman yang kuat, diri kita pun bisa saja terjebak dengan kesesatan yang disebarkannya. Sosok Dajjal sendiri mempunyai ciri-ciri. Hal tersebut dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah dalam dakwahnya. Mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Dalam hadis juga dijelaskan, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya, dan sesungguhnya Tuhan kalian tidaklah buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Ia juga memiliki kulit yang kehitam-hitaman, serta memiliki dahi yang lebar dan bertuliskan kufur. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Selain itu, kekuatan Dajjal juga sangat menggoda manusia. Ia selalu menambah pengikutnya dengan menggunakan kekuatannya.
seperti yang dijelaskan dalam hadis bahwa pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang Dajjal. Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi? Nabi menjawab, seperti mendung yang diterpa angin. Maka dia pergi mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka untuk mengimaninya, lalu dengan segera kaum itu percaya. Lalu ia menyeru langit untuk segera menurunkan hujan, lalu tanaman-tanaman segera tumbuh subur, dan mereka menggembala ternaknya yang banyak susunya dan gemuk-gemuk. Kemudian ia mendatangi kaum lainnya lalu mengajak mereka untuk mengimaninya, namun kaum itu menolak ajakannya. Lalu ditinggalkannya kaum itu oleh Dajjal. Mendadak daerah itu menjadi kering dan gersang, tidak ada sedikit pun dari kekayaan alam mereka yang tertinggal. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu sahabat beriman, bentengi diri kita dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menjadi umat yang disesatkan oleh Dajjal pula. Apa saja bentuk tipu daya Dajjal? Saat Dajjal turun ke muka bumi, diri kita pun harus bersiap untuk menghadapi hari kiamat. Tidak akan ada yang bisa menghentikan hari kiamat yang sudah ada di depan mata kita. Keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu bekal dan pelindung kita untuk menghadapi akhir zaman. Dajjal sendiri mempunyai banyak tipu daya yang dapat membuat manusia terjebak dalam kesesatan. Hal ini dijelaskan oleh Ustadz Rahmat Baikuni dalam dakwahnya. Dia diberikan umur panjang, dia ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Yang kedua, dia memiliki kecerdasan rata akal jenius rata-rata umat manusia. Jadi sejenius apapun umat manusia yang normal, dia 60 tahun di atasnya. Sehingga penemuan-penemuannya, kecanggihan berpikirnya, kedewasaannya jauh di atas manusia, rata-rata manusia normal. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Adapun sihir yang selama ini kita saksikan, tidak ada yang mampu mengalahkan sihirnya. Saking luar biasa sihir yang dia miliki, seolah orang mengenalnya selevel dengan Tuhan. Karena apapun segala perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan, Dajjal bisa melakukannya. Bagi manusia yang rendah imannya akan mudah percaya akan hal tersebut. Namun harus kita ketahui, semua kekuatan tersebut merupakan tipuan untuk membuat umat manusia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ahli neraka. Dajjal selalu mengaku dirinya adalah Tuhan. Sebagai umat muslim yang beriman, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yang menciptakan bumi dan seisinya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk yang ada di muka bumi tidak akan mampu menandingi kekuatannya. Dajjal pun akan diberikan kekuatan yang berupa sihir. Dengan sihir yang dipertunjukkannya membuat para manusia terheran-heran. Keajaiban yang dibuatnya sangat di luar akal logika, sehingga banyak orang yang akan mengikutinya dan tunduk kepadanya. Setelah mempunyai banyak pengikut sahabat beriman, Dajjal selalu mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya aku seorang nabi. Lalu bergetarlah semua yang berakal dan mereka pun pergi meninggalkannya. Lalu ia tinggal setelah itu dan berkata, aku adalah Allah. Maka matanya menjadi tertutup, telinganya terpotong dan tertulis di antara kedua mata kafirnya, yang terbaca oleh segenap mukmin yang mampu menulis dan yang tidak mampu menulis. Hadis riwayat Muslim. Sungguh licik tipu daya yang Dajjal pertunjukkan. Dengan banyaknya pengikut yang dimiliki, fitnah yang disebarkan oleh Dajjal semakin besar dan cepat serta tersebar semakin luas. Kita pun harus membentengi diri kita dengan meningkatkan keimanan kita. Hal ini agar diri kita terhindar dari fitnah Dajjal dan para pengikutnya. Selain itu, kita juga mempunyai benteng agar tidak terjerumus ke dalam pengikutnya.
Bagaimana sahabat beriman, sudah siapkah membentengi diri kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.